Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ini gue bikin videonya Senin pagi, tapi insya Allah akan tayang di hari Selasa. Senin yang cerah tentu saja, dan gue percaya bagi fans Manchester United, Sobat Football United dimanapun juga sangat menikmati hari Senin setelah berhasil membawa 3 poin dari Anfield. Kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang apa ya? Oh, sebentar, mata gue agak kering nih. 2016 loh terakhir kali Manchester United itu menang di Anfield. 9 tahun menunggu untuk akhirnya bisa membawa kemenangan dari kandang Liverpool, tim rival utama secara historikal dan juga secara kultural bagi Manchester United. Pertandingannya gue sudah ulas, gue sudah bahas. Kita lurus dulu ya, boys, kita lurus dulu. Ini gue sambil jalan sama anak-anak, mereka ada latihan. Pertandingan sudah gue bahas di review, jadi tidak ingin gue singgung lagi kali ini. Tapi gue ingin membahas satu nama di pertandingan tersebut, pemain yang gue bilang ya dia adalah man of the match-nya ya, pemain terbaiknya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Pemain yang kokoh di lini belakang, memberikan komando, mengatur, menggalang lini pertahanan, di mana bermain bertahan itu juga merupakan apa ya, bukan hal yang mudah, justru tantangannya sangat besar sekali, terutama dari sisi fisik, fokus, konsentrasi. Tapi Harry Maguire berhasil melakukannya menurut gue ya, dengan luar biasa. Dan bukan itu saja, Harry Maguire menjadi pahlawan di pertandingan tersebut. Dengan golnya di menit ke berapa tuh? 84-an kalau tidak salah ya. Dimana pada saat itu situasi sebenarnya 1-1. Dan ketika situasi 1-1 dan Liverpool, mereka sangat ofensif sekali. Mereka nampaknya bukan hanya ingin menghindar dari kekalahan keempat beruntun, tapi pada saat itu situasi 1-1 mereka mengincar kemenangan. Dan kalau melihat tim-tim lain yang datang ke Anfield ya, banyak juga mereka berhasil unggul dulu, tapi pada akhirnya mereka kalah. Karena Liverpool ketika mereka bermain agresif, ketika mereka bermain ofensif, sangat mengancam. Nah, Harry Maguire dipuji oleh legenda Manchester United, Wayne Rooney. Harry Maguire menunjukkan atau memperlihatkan hari ini kenapa dia harus berada di tim nasional Inggris untuk Piala Dunia. Saya tidak akan sanggup untuk mengatasi ya, atau menghadapi apa yang telah dia hadapi. Ditertawakan di gedung parlemen dan dibully ya, dibully betul-betul. Dan dia merupakan sebuah karakter manusia yang sangat kuat. Ini yang dikatakan oleh Wayne Rooney. Ini membuktikan juga bagaimana apa ya? Ya, gua katakan di review, kalau bermain di Anfield, ini bukan hanya tentang bukan hanya tentang taktik, strategi saja, tapi juga karakter dan juga mental. Karena ya stadionnya sangat luar biasa atmosfernya, atmosfer fans tuan rumah. Gua teringat ketika gua di sana, memang suara itu sangat-sangat riuh, sangat-sangat ramai sekali, dan hampir konsisten sepanjang 90 menit. Hal yang tentu saja mencekam ya bagi tim away. Dan tentu saja fans away pun juga demikian.
intimidasi tidak henti. Ini juga sesuatu yang tidak mudah untuk ditaklukkan. Dan sering sekali menurut gue menjadi penentu hasil di Anfield. Jelas tuan rumah lebih memiliki keuntungan di sana ya. Dari awal sebenarnya kalau boleh jujur gue agak meragukan kenapa kok Ruben Amorim menunjuk Harry Maguire. Karena ya gue membayangkan ya ada Alexander Isak, ada Mohamed Salah, ada Cody Gakpo, ada Ugo Ekitike, pemain dengan intensitas dan juga kecepatan yang tinggi. Dimana kalau kita lihat, dan kalau Sobat Football United ingat, ketika tim ini tandang ke Etihad ya, pada saat itu ada juga proses gol yang Harry Maguire ini adu sprint atau adu kecepatan dan terlihat memang dia tidak memiliki komponen tersebut. Ada semacam kayak ya keraguan, mampukah dia menghadang kecepatan-kecepatan pemain depan Liverpool. Tapi itu tidak dilakukan. Artinya memang skenarionya tidak harus sampai dia beradu kecepatan dengan pemain Liverpool. Tapi bagaimana dia memanfaatkan betul pengalamannya, membaca permainan, membaca situasi, luar biasa. Di samping juga dia menunjukkan karakter yang kuat, mental yang kokoh, dan ini ditularkan juga ya di rekan-rekan lainnya di atas lapangan. Padahal seperti dikatakan oleh Wayne Rooney, dia sempat ada pada periode gelap. Dia sempat ada pada periode itu tadi dibully, dan pada saat itu gue ingat benar, gue secara ringan amatiran sebagai fans Manchester United ini cukup sulit ya untuk bisa mengungkapkan bahwa ya gue support semua pemain Manchester United termasuk juga Harry Maguire. Karena derasnya serangan, bukan hanya dari fans tim lain, klub lain, tapi juga dari fans Manchester United sendiri. Dan gue tidak tahu apa yang terjadi sekarang gitu ya. Apakah ada pembelajaran misalnya dengan hal tersebut. Bahwa selama pemain itu menurut gue menunjukkan hal positif, artinya karakter positif, dia tidak pernah menyerang klub di media, dia tidak pernah bertindak aneh-aneh ya, yang menunjukkan situasi misalnya tidak disiplin, tidak menunjukkan perlawanan kepada sang manajer. Gue pikir pemain tersebut ya harus tetap diberikan support. Harry Maguire menunjukkannya menurut gue. Di periode dia mendapatkan serangan, bulian, bukan hal yang mudah. Gue ingat padahal pada saat itu dia sempat berada pada periode positif ya, terutama pada saat itu sedang COVID. Gue ingat dia sempat mencetak gol di pertandingan away menghadapi Newcastle. Lalu ada periode cedera, dan setelahnya ketika dia kembali justru bermain buruk ya, mengalami kesulitan dan diperparah oleh bagaimana media memperlakukan pemain ini. It's not fair menurut gue, tidak fair sebenarnya, karena dia, kita lihat ya, dengan segala bulian, dengan misalnya ada solusi yang pada saat itu dianggap harus dilakukan, mencopot bang kapten, mencadangkan dia tetap menunjukkan karakter yang positif. Dia terima, tidak ada perlawanan, dan setelahnya dia menunjukkan kebangkitan. Luar biasa Harry Maguire. Sekarang ini menunjukkan ya menurut gue bahwa dia ya komponen yang sangat penting bagi Manchester United. Sangat vital setidaknya untuk musim ini. Bagaimana dengan musim depan? Ada pembicaraan kontrak ya kan yang kabarnya sedang dilakukan, di mana pihak klub
berharap Harry Maguire mau menurunkan nilai gajinya. Pertanyaannya apakah dia mau melakukannya? Karena mungkin tahun depan ya, musim depan, seiring dengan berjalannya waktu, ada penurunan kondisi. Dan menurut gua itu sangat wajar sekali. Nah, tapi apa yang ditunjukkan oleh Harry Maguire ketika menghadapi Liverpool, sepak bola bukan hanya soal taktik, teknis saja. Ada karakter, ada mental. Ada fondasi-fondasi yang dibutuhkan oleh sebuah skuad. Karakter kepemimpinan, karakter ketahanan, dan juga contoh kebangkitan ya menurut gue. Ini yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak pemain di Manchester United, di skuad Manchester United saat ini, tapi ada pada diri Harry Maguire. Gue secara ringan amatiran kalau melihat dari apa pertandingan menghadapi Liverpool ya. Gue berharap dia bisa diberikan perpanjangan lagi dengan segala negosiasinya. Gue ingat Jonny Evans misalnya dengan pengalamannya bersama Manchester United ketika dia akhirnya direkrut, sempat dicemooh karena dia sudah habis segala macam. Tapi pada saat dia diberi kesempatan bermain, berada di skuad, dia menunjukkan betul fungsinya. Bukan hanya dari permainan teknis saja, tapi itu tadi ya, menularkan karakter pemenang. Dan ini juga merupakan hal yang bahkan menurut gue terpenting yang harus diperbaiki, dibangun lagi di Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Harry Maguire, pahlawan menghadapi Liverpool di Anfield. Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.